Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Wa khususan ila Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Hadad Alawi. Wa khususan Habib Ahmad bin Usman bin Yahya wa Habib Nawfal rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Taqwa ya. Khususan Syekh Jajan Sayyidina Ali Sukabumi wa Syekh Ibn Sukabumi. Khususan Syekh كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnal khatimah wal 'aqibah. Allahumma waffiqna li salihil a'mali wan niyyat. Allahumma iftah aqfala qulubina bi dzikrik wa atmim ni'mataka 'alaina min fadlik waj'alna min ibadikas salihin. Yang kita hormati dan muliakan guru kita Aba Habib Ahmad bin Usman bin Yahya beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur agar terus bisa membimbing kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para ustadz, para muallimin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita yaitu Syarah Ratibul Haddad. Kita sampai ke halaman 197. Udah jauh. 197 ada kalimat faidatun azimatun. Itu ya. Udah kebuka 197 kalimat faidatun azimatun. Faidatun artinya faidah, keutamaan. Azimatun artinya yang besar. Kemarin kita membahas keutamaan sholawat kepada Rasulullah itu pahalanya gede-gede banget. Keutamaannya besar-besar. Dibikin judul terpisah. Faidatun azimatun. Berarti ini lebih besar lagi. Sampai dibikin judul terpisah, nggak nyambung sama sebelumnya. Ini berarti ini luar biasa nih kajian kita sekarang nih. Kita dengerin. Azim enggak? Ajib enggak nih? Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala sahibu ghayatul qasdi wal muradi fi manaqibi sayyidina al-qutbi al-awhadi al-haddadi. Qala Sayyiduna al-Habibu Abdullah ibn Alawi al-Haddad, idza ashkala alayya al-hadith asahihun am dha'ifun akhadtuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasitatin intaha. Ada qaul ulama yang mengatakan min alamatil mahabbah bikathrati dzikril ahibbah. Min alamatil mahabbah bikathrati dzikril ahibbah. Tanda-tanda seseorang itu cinta kepada orang yang dicinta, maka dia akan sering-sering menyebut-nyebut nama orang yang dia cinta. Kalau kita cinta mati sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis lisan kita, hati kita nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana, pasti yang kita bicarain itu Rasulullah, pasti sholawat, pasti sejarahnya Rasulullah, pasti tentang perjuangan Rasulullah. Ketika lisannya terbiasa sholawat, misalkan,
maka itu akan terjalin komunikasi yang baik antara kita dengan Rasulullah. Gitu kan? Ini saya mau bahas dulu sedikit. Paham di sini? Kalau kita sering sebut, sedangkan dalam sebuah hadis dinyatakan, apabila ada umatku yang bersalawat kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku untuk membalas orang-orang yang bersalawat dan salam kepadaku. Dibalik ini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah, salam juga untuk wahai fulan. Salam juga untuk wahai fulan. Dibalas langsung. Bahkan nama orang tua kita pun disebut. Nah ini kan kalau sekali kita nyebut, Rasulullah nyebut sekali. Kalau 1000, kalau tiap waktu. Kira-kira komunikasi kita sama Rasulullah mantap nggak? Mantap. Paham ini? Paham. Pengarang kitab Ghayatul Qasad wal Murad fi manaqibi Sayyidina al-Qutbil Auhadil Haddad, yang membahas tentang manaqib sejarah tentang Imam Haddad. Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, Imam Abdullah al-Haddad bilang begini. Yang bilang Imam Abdullah al-Haddad. Ini Imam Abdullah yang bilang, idza ashkala alayya al-hadith, kalau saya kebingungan atau merasa bimbang tentang status sebuah hadis, asahihun am dhaifun, ini hadis sahih atau dhaif ya. Bingung nih Imam Abdullah al-Haddad, bingung. Ini hadisnya sahih atau dhaif. Bagaimana caranya beliau mengetahui kedudukan ini hadis? Akhadtuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasithah. Aku bertanya langsung kepada kakekku, kepada Rasulullah tanpa perantara. Ya Rasulullah, wahai kakekku, ini saya nemu hadisnya sahih apa dhaif? Sahih, sahih berarti. Nanya langsung sama siapa? Keren nggak? Pantas nggak ditaruh di grup Faidatun Azimatun? Enak banget. Ini nemu hadis, ini statusnya apa ya? Di situ nggak ada rawahu Bukhari, rawu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, nggak ada. Terus ini pun masih dibongkar lagi. Kalau Bukhari Muslim sudah sepakat ulama dunia, jangan ditanya lagi status kesahihannya. Tapi selain yang dua ini masih perlu dikulik. Ini sahih, baik hadisnya atau enggak, boleh dipakai atau enggak. Nah, sekelas Imam Abdullah Haddad nggak bingung-bingung, nggak kayak kita. Cukup ngapain? Nanya mangkongnya, nanya sama kakeknya. Datuk, ini saya kebingungan nemu hadis. Apa yang menjadi kebingungan ente? Status ini hadis, Datuk. Kenapa? Sahih apa dhaif? Sahih. Oh iya, kalau begitu saya pakai dah. Lah ribet ini begini. Masya Allah. Langsung ngambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, makanya tadi di depan saya buka min alamatil mahabbah bi kathrati dzikril ahibbah. Tanda-tanda seseorang cinta kepada seseorang, maka orang tersebut otomatis akan sering menyebut-nyebut nama yang dia cinta. Setelah sering dia sebut, terjalin komunikasi yang baik. Orangnya udah nggak ada komunikasi ruh, berarti ruhnya baik. Imam Abdul Haddad jangan ditanya salawatnya, nggak usah pakai nanya berapa, udah nggak kehitung beliau. Begitu butuh, kan komunikasinya udah baik tuh. Begitu butuh hadir nggak? Lah kita kagak hadir. Kita lihat, seseorang bisa menembus makom ini, bisa merasakan kehadiran Rasulullah secara langsung. Kira-kira makomnya itu ada di mana? Ada di belakang ini. Kira-kira kita pantas gak di grup itu? Kita lihat. Qultu Al-Habib Alawi Al-Haddad, yang mensyarah kitab Ratib Al-Haddad ini, beliau mengatakan, wa kadzalika, dan begitu pula mengenai hal ini, maksudnya mengenai diri beliau, bahwasannya beliau itu kalau kebingungan mengenai status hadis, nanya ke siapa? Rasulullah. Mengenai hal ini, kata Imam Abdullah Haddad,
Qala Sayyiduna Al-Haddad nazman, sampai-sampai Imam Abdullah Al-Haddad membuat sebuah syair tentang dalam dunia persupian, dalam dunia pertorekotan, dalam dunia mahabbah kepada Kanjeng Rasul, itu nggak aneh yang begini. Nggak aneh. Sampai-sampai dibikin sebuah nazam oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Lamma dzakara Sayyiduna Asy-Syaikh Ali bin Alawi Khali Qasam. Imam Abdullah Al-Haddad ketika menyebutkan siapa leluhur beliau, Syekh Ali ibnu Alawi Khali Qasam. Khali Qasam ini julukannya. Namanya itu Syekh, namanya Ali bin Alawi. Ini leluhurnya Imam Abdullah Al-Haddad. Julukannya Khali Qasam. Diberi gelar Syekh. Datuknya nih, leluhurnya Imam Abdullah Al-Haddad, namanya Ali bin Alawi. Diberi gelar Syekh. Kenapa diberi gelar Syekh? Ini datuknya. Sebab gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ini beliau cerita. Kenapa nih datuknya nih? Kalau tadi kan Imam Abdullah Haddad nanya soal apa tadi? Hadis. Datuknya lebih gila lagi. Lebih edan lagi datuknya ini. Siapa? Ali bin Alawi ini. Dia beri gelar Syekh ini. Apa kata beliau? Dalam sebuah syairnya, wa bisyaikhi man raddar rasulu salamah wa kana yusalli hakadha bidawam. Ini kata Imam Abdullah Al-Haddad. Wahai Syekh, begitulah Rasulullah menjawab salamnya. Dengerin. Wahai Syekh, begitulah Rasulullah menjawab salamnya. Salamnya siapa? Syekh Ali bin Alawi. Wa kana yusalli hakadha bidawam. Setiap kali Habib Ali bin Alawi bersalawat dan salam untuk datuknya yakni Rasulullah, maka begitu pula Rasulullah senantiasa akan menjawab salamnya. Ketika Habib Ali bin Alawi mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan assalamu alayka ya Syekh. Langsung seperti itu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Syekh. Masyhur ini, makanya diberi gelar Syekh. Siapa namanya? Gatsal. Luar biasa. Al-Ghazal. Al-Ghazal. Hebat. Wadukira disebutkan juga fil Ainiyah dalam sebuah kitab yang bernama Ainiyah. Aidon juga dari sebuah kitab bernama Ainiyah. Disebutkan juga masalah keutamaan Al-Habib Syekh Ali bin Alawi ini. Apa katanya? Raddar Rasulu alaihi misla salamih ya Syekhu fa'jab lil fakharil ajma'. Katanya Rasulullah pun menjawab salamnya Habib Alawi bin Ali Khali Qasam saat beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa jawabannya? Ya Syekh, alaikassalam wahai Syekh. Maka dunia persilatan sufi pun geger karena bangganya. Gue bangga ya keturunannya. Insyaallah ya. Makanya faidatun azimatun enggak? Ini faedahnya besar enggak? Makanya di pantesan judulnya dipisahin. Ini nyangkut udah masalah nyangkut kelas tinggi nih. Ini mah bagi yang awas nih enggak potongan kita enggak. Bisa saya pastikan enggak? Karena nanti di belakang nih kita sebutin. Bisa seseorang mencapai makom level ini berapa level ya? Ntar kita lihat di sini. Kalau ada yang ngaku-ngaku udah bohong. Aneh tadi nanya sama Rasulullah, udah bohong ini bohong. Saya pastikan bohong. Salim apapun ente. Kecuali memang Teo ini tingkatannya di bawah Nabi, di atas wali. Bagaimana ini? Di bawah Nabi, di atas wali. Bagaimana ngomongnya? Ente siapa? Wali murid paling tinggi, wali nikah. Qala al-Imam Asy-Sya'rawi, Imam Sya'rawi berkata fi kitabi dalam sebuah kitab yang bernama Masyarikul Anwar minal Uhudil Kubra.
Qala dijelaskan wa qad akhbarani telah memberikan kabar kepadaku kata Imam Syarawi. Ya, Imam Syarawi cerita telah memberikan kabar kepadaku. Siapa? Syekh Atiyah Al-Anbasi. Syekh Anbasi cerita kepadaku, yaitu Syekh Syarawi. Wa Syekh Saleh Qasim Al-Maghribi juga cerita kepadaku nih kata Syekh Syarawi. Siapa? Syekh Saleh Qasim Al-Maghribi. Biturbati al-Imam Syafi'i. Kabar ini sampai kepadaku ketika di makomnya Imam Syafi'i. Ini kayaknya lagi pada ziarah nih. Ini para wali lagi pada kumpul nih, wali nih. Kumpul ziarah, kita ziarah nyok. Ayo. Nih cerita nih daripada cerita. Nih ceritanya di sini. Di mana nih? Di makom Imam Syafi'i. Wal Qadi Zakaria Asy-Syafi'i. Di situ juga hadir seorang qadi, seorang hakim. Siapa? Zakaria Asy-Syafi'i. Ini imam besar semua nih. Imam besar mazhab Syafi'i semuanya. Annahum sesungguhnya mereka. Siapa tadi? Syekh Atiyah, Syekh Saleh Qasim Al-Maghribi, kemudian Qadi Zakaria Asy-Syafi'i. Sesungguhnya mereka sami'u mendengar Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, mendengar Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu rajanya pengarang kitab. Sayyidul Muallif, rajanya pengarang kitab. Umurnya pendek, karangan kitabnya kurang lebih 700. Sampai ada salah satu muridnya bingung, ini kok aktif banget nulis nih. Diintip ada 2. Diintip di kamarnya. Lagi mutolaah diintip 2, yang satu bikin kitab, yang satu bikin kitab. Jadinya 2. Lah kalau orang satu kitab kan 1. Ini satu orang bikin 2. Dia juga. Makanya ratusan. Kalau secara akal nggak mungkin umur segitu sampai 700 kitab, nggak mungkin. Maka diberi gelar Sayyidul Muallif, rajanya pengarang kitab, banyak kitabnya. Nggak sampai semua, nggak kesimpan semua, seperti itu. Dan ini mereka mendengar Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata. Apa kata beliau? Kata Imam siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Ra'aitu sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah fil yaqzati secara sadar. Ingat ini? Sesungguhnya aku melihat Rasulullah secara, berarti mimpi bukan? Begini, sadarnya begini. Sesungguhnya aku melihat Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sadar bid'an lebih wasaba'ina maratan, lebih dari 70 kali. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lebih dari 70 kali melihat Rasulullah secara sadar. Begini nih mujalasah sama Rasulullah. Ngeriung begini, ngeriung. Lebih dari 70. Wa qultu lahu fi marratin minha. Wa qultu, dan aku pun bertanya lahu kepada Rasulullah fi marratin minha, dalam satu kesempatan. Kan berapa kali tadi ketemu? Iseng nanya kata siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ana min ahlil jannah? Kira-kira saya ini penghuni surga bukan? Tuh, orang soleh nanyanya itu. Kira-kira saya tahun ke depan rada kayaan kagak? Nah gitu kita. Duit mulu. Ini enggak nih? Ya Rasulullah, kira-kira saya nanti jadi penghuni surga enggak ya? Dijawab, faqala, Rasulullah menjawab, "Na'am, ya. Kamu adalah salah satu umatku penghuni surga." Fakultu, nanya lagi Imam Suyuti, ya Rasulullah, min ghairi adzabin yasbiq? Tanpa disiksa dulu kan saya masuk surganya. Tanpa disiksa dulu kan saya masuk surganya. Kan masuk surga macam-macam. Ada yang dicuci dulu, ada yang digosok dulu, ada yang disetrika dulu, ada yang dijemur dulu baru masuk surga. Imam Suyuti masih belum aman nih. Kalau dibilang ya kamu masuk surga, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa umatku yang ucap la ilaha illallah pasti masuk. Ini mah udah umum. Ditanya lagi Imam Suyuti, kira-kira saya diazab dulu kagak? Pinter nih, orang soleh yang pengarang kitab.
Kagak, kata Rasulullah. Kagak perlu. La kadzalika, kamu layak masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Wah, tuh udah aman tuh Imam Suyuti mah tuh. Nanti bangki kita ini. Masuk surga sih masuk surga bener. Cuman masalahnya mampir dulu. Jangan ah. Kalau perlu kita min ghairi hisab ya. Amin. Barokah dengan cintanya kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Atiyah. Nah, ini muridnya ini Syekh Atiyah ini kan dengar tuh Syekh Jalaluddin ngobrol gitu kan. Wasal tu Syekh Jalaluddin marratan. Syekh Atiyah, muridnya Imam Jalaluddin ini nanya. Pernah bertanya kepada Syekh Jalaluddin Syekh Atiyah. Fi ayyajtami Abi Sultanil Ghauri fi daruratin waqa'at li. Mengenai ayyajtami Abi Sultan berkumpulnya dengan penguasa Al-Ghauri, Ghauri. Jadi Ghauri ini adalah nama pemerintahan, kekhalifahan, nama kerajaan, nama sultan, namanya Sultan Al-Ghauri, itu nama orang, nama sultan. Apa namanya? Periode Jokowi itu. Nah, ini Ghauri. Periodenya siapa? Ghauri. Syekh Atiyah nanya, apa hukumnya saya berkumpul dengan Sultan Ghauri fi daruratin waqa'atli, sedangkan saya berkumpul dengan para sultan, para pejabat itu dalam keadaan darurat. Apa hukumnya? Faqala li, kemudian Syekh Jalaluddin Asyuti mengatakan kepadaku, ya Atiyah, wahai Atiyah, ana ajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan. Sesungguhnya wahai Atiyah, aku ini seringkali ngumpul bareng sama Rasulullah secara sadar. Kata Syekh Jalaluddin Asyuti, wa akhsa ini jitama'a bil ghari. Wa akhsa, akan tetapi aku takut. Kata Imam Jalaluddin, ini jitama'a bil ghari, apabila aku ikut berkumpul bersama kamu dengan Sultan Ghauri, ayyahtajiba anni, Rasulullah gak mau lagi kumpul bareng dengan aku. Gak mau. Sayang banget udah berapa kali-kali ngumpul tadi? 7 pak. Gara-gara berkumpul sama penguasa, Rasulullah nggak datang lagi. Ah, nggak mau. Maksudnya Rasulullah gedeg, Rasulullah sebel, nggak senang itu majelis. Tapi ini bukan berarti nggak haram kita datang ke majelisnya pejabat ya, enggak ya. Kenapa para kiai datang kok banyak yang datang ke rumah pejabat? Kenapa? Baik, karena mereka tahu duit ada di situ. Nah ya, kenapa para kiai datang ke rumah pejabat? Karena kiai tahu duit ada di situ. Kenapa para pejabat kok banyak yang nggak datang ke rumah kiai? Dia nggak tahu kunci ilmu ada di situ. Makanya kiai pinter. Nah itu ada duitnya situ, dia datang. Lah ini pejabat kagak nyadar kalau ada ilmu di sini, dia kagak datang. Jadi nggak salah kiai, bener. Emang gudang duit ada di situ, ya bener. Cuman kan yang mananya itu doang gitu, selektif atau enggak. Nah saking takutnya ini Imam Jalaluddin Asyuti, aku itu berkumpul bareng, mujalasah bareng sama Rasulullah itu lebih dari 70 kali. Kalau aku ikut gabung sama grup sono, grupan sono, kayak aneh khawatir Rasulullah nggak mau datang lagi bermujalasah dengan seperti itu. Tsumma qala, kok bisa begitu sih? Tsumma qala, kemudian Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan kepadaku, inna fulanan as-sahabiyyah, sesungguhnya dulu zaman Nabi kita ada seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, kanatil malaikatu tusallimu alaihi. Dulu ini sahabat selalu diucapkan salam oleh malaikat. Namanya adalah Imran bin Husain. Nama sahabatnya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini masyhur, udah pernah saya bahas di sini. Salah seorang sahabat yang mempunyai karomah. Apa karomahnya? Mendengar salamnya malaikat. Mendengarnya salamnya malaikat. Nah ini punya penyakit wasir. Beliau sabar. Dia tahan itu penyakit wasirnya. Karena kesabarannya malaikat pun ngucapin salam. Ada yang punya wasir sini? Ada. Nah kira-kira didatengin ngedengerin salam nggak? Kan gitu. Ya minimal malaikat maut mah pasti kan gitu. Malaikat maut mah pasti. Pasti itu ngucapin salam. Masih mending daripada menarik aja. main tarik aja. Assalamualaikum, mana minta izin nih. Menarik dulu. Udah baik, udah bagus.
Nah, sahabat Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat yang mendengar salam malaikat secara langsung. Faktawa fi jasadihi, berobat ini sahabat Imran bin Husain li daruratin, karena darurat, saking udah nggak kuat nahan penyakitnya, berobat dengan berobat iktawa. Apa itu iktawa? Besi dibakar ditempel, itu namanya iktawa. Besinya dipanasin, ditempelin. Bayangin wasir ditempelin besi panas. Lah makin panas, bro. Makin panas. La haula wala quwata illa billah. Ya karena memang belum ada ilmu kedokteran zaman dulu. Belum ada suntik, belum. Belum ada, cuman itu obat yang paling ampuh. Begitu diobatin Pak dengan iktawa, sembuh nih. Falam yaral malaikata ba'da dzalika sanatan. Maka setelah itu selama 1 tahun sahabat Imran bin Husain nggak kedatangan malaikat yang ngucapin salam tadi. Waduh. Biasanya assalamualaikum Imran, waalaikumsalam malaikat. Ya, assalamualaikum Imran, waalaikumsalam ya malaikat. Tiap hari tuh, tiap hari. Udah nggak aneh. Udah kita ngaku nabi itu udah. Aneh malam kedatangan malaikat. Wah, dia ngaku nabi. Ini sahabat udah biasa nggak ngaku nabi, kagak. Kayak gitu. Selama setahun terhijab dari malaikat yang mengucapkan salam kepadanya. Kenapa? Uqubatun lahu ala iktiwa'i, sebagai hukuman karena dia udah berobat pakai besi panas tadi. Jadi ini hukumnya nggak boleh nih berobat pakai besi panas. Nggak boleh, dimakruhkan karena makruhnya tadi. Akhirnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dihukum nggak mendengar suara malaikat selama berapa tahun? 1 tahun. Makanya dia gara-gara itu dia ngeluh sama Rasulullah tuh. Ceritanya tuh, ya Rasulullah, malaikat kemana ya yang bisa ngucapin salam ke saya? Lah, kayaknya dia udah segen. Udah males dia nemuin ente. Lah kenapa? Ente udah baik, ente udah sembuh. Waduh. Kalau begitu doain aku memohon kepadamu, minta doa kepada Allah, balikin lagi penyakit saya. Lah mendingan gue sudah obatin. Karena begitu baru tahu faedahnya. Nah, ini doain lagi sama Rasulullah, kambuh lagi, datang lagi tuh malaikatnya. Nah makanya yang punya wasir mau sembuh apa mau begitu aja? Ribet dah serba salah ya. Kayak begitu. Sabar, pokoknya sabar udah. Nikmatin aja udah. Wasir kagak ada obatnya. Wasir kagak ada obatnya, udah paling ribet wasir. Sama saya juga punya. Sama. Tsumma qala asy-syaikh Asy'arawi fihi, kemudian Syekh Asy'arawi mengomentari mengenai masalah ini. Wa fi kitabihi, yaitu dalam kitab beliau Tanbihul Mughtarrin, dalam kitab yang bernama Tanbihul Mughtarrin. Beliau mengomentari masalah orang yang mendengar salam Rasulullah secara langsung dan orang yang berjumpa Rasulullah secara sadar. Ini Imam Suyuti. Tadi gelarnya apa dia? Sayyidul Muallif. Rajanya pengarang kitab. Beliau tuh bikin judul kitab Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak. Cahaya, membongkar cahaya, sangat mungkin bisa melihat Nabi dan malaikat. Udah Sayyidul Mu'allif tadi kan ya, pimpinannya pengarang kitab, dia bikin kitab namanya sangat mungkin bagi kita melihat Nabi dan malaikat secara begini. Sangat mungkin. Para sahabat itu biasa, cuman gak lebay kayak kita. Kita baru ketemuan syekhon aja bangganya. Baru ketemu walinya. baru ketemu wali. Aneh belum lama ketemuan syekhon, nanti kan kagak. Ya lah baru ketemu itu udah bangga banget. Ini para sahabat nemuin Nabi, orang soleh ngeliat malaikat, cuek aja biasa. Kita melebay banget. Makanya pangkat kagak naik-naik di situ aja, keburu bangga. Biasa aja. Ini. Walakin bainal faqiri wa bainal akhdhi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sama'i sautihi birraddi alaihi min qabri mi'ata alfi maqamin wa sab'atun wa arba'una alfa maqamin wa tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'una maqaman alfu illa wahida. Imam Syarawi berkomentar, makom seorang sufi yang berada di makom fakir
Dan seseorang yang berada di makom melihat Rasulullah secara sadar, atau bisa mendengar salam Rasulullah secara sadar. Jadi dalam sufi itu ada sebuah makom, ada sebuah level namanya fakir. Nanti kita bahas di belakang ya. Makom fakir. Dengan makom level yang bisa mendengar Rasulullah secara sadar, itu berapa jauh jaraknya? Makom fakir di dalam dunia tarekat itu tinggi. Makom fakir dalam dunia tarekat itu tinggi. Dari mana asal usul makom fakir ini? Surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ini Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kalian semua itu fakir, butuh Allah. Butuh Allah. Sekaya apapun kalian tetap butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sebab Allah adalah zat yang maha kaya lagi zat yang maha terpuji. Manusia sekaya apapun tetap membutuhkan bantuan orang lain. Pasti itu. Ada orang kaya, mentang-mentang udah kaya, duitnya banyak, hidup sendirian aja. Ada. Udah kaya banget ya, kaya banget. Rumahnya 20 lantai. Butuh orang gak? Butuh. Tapi Allah gak butuh. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh Allah. Itu namanya apa? Fakir. Gini. Ini kita suka salah kaprah nih. Ada orang kaya sama orang miskin. Kira-kira yang banyak kebutuhannya orang kaya apa orang miskin? Yang banyak kebutuhannya? Beda pendapat ya, beda madhab. Secara akal pasti orang miskin. Banyak banget kebutuhan saya. Anak sekolah, bayar kontrakan, bayar listrik, gitu kan ya? Bener nggak? Secara kebutuhan banyakan mana? Orang miskin. Secara kebutuhan. Itu secara zahir. Secara batin orang kaya yang lebih banyak kebutuhan. Orang kaya yang lebih banyak butuh. Belum paham nih. Belum paham. Orang kaya rumahnya gede apa kecil? Butuh dirawat. Rumahnya yang gede itu butuh dirawat. Butuh. Orang miskin? Lah, rumah orang miskin pakai dirawat. Tidak, apa yang mau dirawat? Rumah orang miskin begitu adanya. Rumah orang kaya banyak barang berharga. Butuh pengawal. Orang miskin? Apa yang mau dikawal? Apa yang dikawal apa? Ini kawal apa? Banyak kendaraannya. Butuh bayar pajaknya. Orang miskin? Lah, bayar pajak apa? Buat makan aja susah. Jadi secara batin, secara apa namanya? Hakikat, orang kaya itu semakin kaya semakin butuh. Semakin kaya semakin butuh. Butuh pembantu nggak? Berapa biji pembantunya? Ada yang bagian masak doang, ada yang bikin nyuci doang, ada yang waduh macam-macam itu pembantunya. Orang miskin? Hah? Ada di mana sejarahnya orang miskin pakai pembantu? Di mana? Enggak ada lah. Jadi hakikatnya, secara hakikat orang kaya itu semakin kaya dia semakin butuh, semakin miskin semakin nggak butuh. Orang-orang yang berada di makom fakir, dia nggak butuh kepada makhluk satupun, sebab dia hanya menggantungkan hajatnya, kebutuhannya hanya kepada. Paham ini? Contohnya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kefakiran Nabi Ibrahim. Fakir artinya bergantung atau berhajat hanya kepada Allah. Dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ketika mau dilemparin pakai manjanik. Manjanik itu katapel gede, tapel besar. Yang buat batu tuh. Weng. Tahu ya? Selepetan, kalau orang Betawi bilang selepetan. Ini gede. Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Tinggal terus wing, lompat ke api dah tuh, ke api gede nih. Datang malaikat Jibril nawarin, Ibrahim, ya, ente gak butuh pertolongan? Kagak. Coba, ente gak butuh pertolongan? Enggak. Lah, ente bentar lagi kan mau disituin, tahu? Nabi Ibrahim nih. Nah terus bagaimana? Amma ilaika fala. Sorry nih Jibril, kita pakai bahasa kita aja ya.
Sorry nih Ibril, kalau me ente aneh nggak butuh. Wa amma ilallahi fana'am. Tapi kalau sama Allah aneh butuh. Lihat, malaikat Jibril kan yang nyuruh siapa? Allah. Dia nggak mau pakai syariatan. Enggak, gue mau langsung sama yang punya. Ini kan derajatnya beda ini. Ente ngapain? Ente utusan siapa? Utusan Aba? Enggak mau gue pakai utusan. Gue mau langsung sama Aba aja. Aba juga tahu kondisi gue. Lebih asik yang mana nih? Melalui wakil atau langsung? Langsung. Tapi ini kudu yakin. Lah kalau model kita ditaruh Nabi Ibrahim, angus bener. Angus yakin dah. Nih. Ibrahim. Ini gimana ente? Butuh bantuan? Enggak. Ama ilaika fala. Ama ente aneh enggak ada hajat. Ama ente aneh enggak butuh. Ente makhluk aneh makhluk. Kan udah menghilangkan dari hatinya ketergantungan meminta tolong kepada makhluk. Cuman kepada, kan tadi kata Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Semua lu butuh gua. Kamu itu butuh aku kata Allah. Lah kalau misalkan pakai perantara lagi, namanya apa? Nah, bergantung dong masih namanya, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim udah tinggi di level nih, makom pakir dalam dunia tarekat tinggi. Contohnya kayak Nabi Ibrahim tadi. Kalau main tebril, mohon maaf, ini nggak ada hajat. Wa amma ilallahi fana'am. Kalau sama Allah iya, ya udah minta sama Allah cepetan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya Allah, kagak, enggak. Apa yang mesti saya minta Allah mengetahui keadaanku? Coba pikirin. Orang udah genting, tinggal kabelnya tinggal dipotong, gunting pita, melejit nih. Masuk ke api nih. Kata Jibril kesal juga dia. Iya, kalau begitu udah lu minta sama Allah cepetan. Ngapain semesti? Sedangkan Allah Maha mengetahui anak kita nih di rumah yang kecil, yang masih bayi, pernah bilang sama kita, Pak beliin susu, Pak yang masih bayi itu, Pak beliin pampers, Pak beliin ini, Pak. Pernah minta nggak anak kita yang bayi itu? Tapi mikirin, kok bisa itu? Padahal nggak minta dia, paham nggak? Nabi Ibrahim begitu, seperti seorang bayi kepada orang tuanya. Udah minta apaan dia juga tahu. Enak gak? Mantap banget tauhidnya ini, jangan coba-coba kita. Begitu mah kata malaikat Jibril, songong, sok tahu. Begitu bleng angus, ya Pak, angus. Lah ini menabi, kelasnya beda. Amainallahi fana'am. Kalau sama Allah, iya saya butuh. Ya udah minta, enggak, Allah udah tahu kebutuhan saya. Seng, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dingin tuh api. Tuh gara-gara apa itu? Fakir. Fakirnya. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Ulama ahli tafsir mengatakan, kalau seandainya Allah mengatakan begini doang dalam ayatnya, ya naru kuni bardan, tanpa kalimat salaman, cuman wahai api dingin, maka Nabi Ibrahim tetap wafat. Bukan karena panasnya api, beku karena dinginnya api. Makanya ditambahkan dalam Quran wasalaman, selamatin. Emang nggak panas, tapi dia menggigil dia. Lah ini api dingin buat mati-mati juga buat apa? Inilah digali oleh ulama, kalimat dalam Quran gak ada yang sia-sia. Kenapa muncul kalimat salaman? Dipikirin sama ulama. Loh kalau kagak ada kata salaman ini, Nabi Ibrahim ceritanya di buku sejarah berubah. Nabi Ibrahim dilemparin ke api, mati juga. Bukan karena panas, kedinginan. Kagak seru. Enggak seru. Muncullah kalimat kata-kata salam. Itu maknanya fakir, paham? Hanya menggantungkan hajatnya, kebutuhannya hanya kepada capek loh gantungnya pada makhluk, capek. Ente datang sebulan kemarin, beres urusan ente? Kagak beres. Ya udah, insya Allah minggu depan dah, minggu depan. Ente lagi bangun pesantren kan? Lagi bangun majelis? Insya Allah ane pikirin. Dipikirin doang. Dipikirin doang. Dikirimin kagak, capek tahu begitu makhluk, capek. Kata dokter begini, nggak ada obatnya kecuali begini, dipikirin aja. Omongan dokter dipikirin, omongan Allah, omongan Rasulullah nggak dipikirin. Kadang-kadang kita suka terbalik ya nggak?
Omongan orang kita telan mentah-mentah begini begitu. Iya ya. Lu Tuhan lu punya Tuhan. Pernah lu nggak ajak diskusi nggak Tuhan lu? Lah emang bisa? Bisa, itu Quran. Ajak ngobrol Allah tuh lewat Quran. Bukan ke Quran apa? Ajak ngobrol yang apa? Ajak diskusi apa? Libatkan, kenapa sih? Ketika dikasih dua perkara, sok kita memutuskan sendiri dengan alasan saya adalah orang yang bijaksana. Allahnya mana? Kan ada istikharah. Kenapa nggak dipakai sih? Kenapa nggak minta pertimbangan para guru yang orang-orang soleh yang dekat dengan Allah? Ini mah kita capek tahu gitu, capek banget. Saya udah ngalamin itu, capek deh. Udahlah pindahin. Qul wallahu ahad, Allahus. Ini nih, hanya kepada Allah lah aku bergantung. Ini masalah batin nih, kudu kuat nih. Sekarang mah fakir. Begitu keluar mah dari sini beda lagi. Gue minta tolong ke siapa? Begitu dari sini mah minta tolong ke siapa saya ya? Baru diajarin fakir. Ya sekali-kali lah fakirnya munculkan. Enggak, hanya Allah. Cuma Masya Allah. Itu kok nggak punya duit, anteng aja, anak fakir. Lah terus nggak makan. Terus nggak makan itu. Usaha. Gitu ya. Jadi fakir. Orang yang fakir itu beruntung. Kata Imam Muhammad bin Umar Al-Warraq, orang fakir itu beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang fakir beruntung, baik di dunia maupun di... Apa keuntungannya? Di dunia nggak kena pajak. Kata beliau nih, hidupnya di dunia nggak apa? Di akhirat sebentar dihisap. Orang yang miskin udah bahagialah ente. Orang yang miskin berbahagialah. Sebab Anda mendapatkan kedua keuntungan. Baik di dunia maupun di akhirat. Keuntungan di dunia ente gak bayar pajak. Ada orang miskin kena pajak apa ente? Orang miskin gak bayar pajak. Gak ada. Yang kedua dihisapnya bentar. Begitu mampir, ya ini mah miskin. Udah lewat. Kata Allah udah lewat. Begitu rada kaya, nah ntar dulu. Makanya kan pernah saya bilang, barang siapa yang memburu dunia. Barang siapa yang memburu dunia, maka nanti akan diburu oleh Allah dengan hisapnya. Diincar kita. Ini mobil dapat dari mana ya? Dari anu bagaimana? Dari sebelah sono yang mana? Terus kita dipleter sama Allah tuh. Begitu ini rada-rada bau-bau sangit ini. Nah, ikhwan itu ya Allah ada ribanya dikit. Nah, kena tuh. Orang miskin mah anteng aja lagi begini dia. Dihisap ya. Gitu doang lagi belagu banget dihisap ya. Pengen ledekin kita dong Yuyun. Kata orang miskin, gua balas lo waktu di dunia lu ledek-ledek. Ya kan, dah miskin lo. Entah di akhirat diledek balik, dan itu benar berlaku nanti hari kiamat. Saling mengolok-ngolok. Mana orang kaya yang itu ya? Iya, lagi dihisab sama Allah. Dilewe-lewein kita. Diledekin, sok banget kaya waktu di dunia sok. Dia lagi oncang-ancang kakek aja. Di akhirat udah anteng dia. Nah, itu makom apa? Fakir. Nah, makom fakir ini tinggi. Tapi jika dibandingkan dengan makom orang yang bermujalasah langsung dengan Rasulullah, orang yang bisa melihat Rasulullah secara sadar, orang yang mendengar langsung salamnya Rasulullah, itu bedanya sangat jauh. Berapa bedanya? Mi'ata alfi maqamin, 200.000. Wa sab'atun wa arba'una alfa maqamin, 47.000. Wa tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'una maqaman, alfun illa wahida, 1.000 kurang satu maqam. Jadi totalnya maqam fakir dengan maqam melihat Rasulullah itu 247.999 maqam. Maqamnya fakir tinggi, seperti levelnya siapa tadi? Nabi Ibrahim ya. Tapi dibandingkan dengan level orang yang melihat Rasulullah secara langsung, dengan orang yang mendengar jawaban salamnya Rasulullah secara langsung, itu 247.999 maqam. Makanya tadi saya bilang, ada yang berani ngaku ini? Aneh, alhamdulillah, alafu sih alafu ente. Aneh, malam konsultasi sama Rasulullah masalah hadis, subhanallah. Bener 247.999 maqam.
Ente ngelewatin makom yang mana? Makom kuburan apa makom apa? Famanidda'a hadzal maqam. Kata Imam Syarawi mengatakan, beliau menegaskan barang siapa orang yang mengaku-ngaku telah mencapai makom ini. Ya, yang ngomong bukan saya. Makanya saya berani ngomong, diwakilin. Kan saya baca duluan udah. Saya bilang pokoknya kalau udah ngaku-ngaku bohong. Karena saya udah baca duluan. Kata Imam Syarawi, barang siapa orang yang manidda'a mengaku-ngaku hadzal maqam telah mencapai makom ini, 247 999 makom ini, talabnahu bi ayyatakallama ala ma'na hadhil maqamat, maka kami akan memintanya untuk mengurai satu persatu makna makom-makom tersebut. Sini, ente yang aku ketemu Nabi? Ya, sini ente. 247.999. Jelasin atu-atu. Suruh jelasin satu-satu. Fa idza ra'aynahu la ya'rifuha kullaha kadzabnah. Jika dia tidak mampu menerangkan makna-makna yang ada pada seluruh makom itu, kadzabnahu, maka kami anggap dia seorang pendusta. Yang ngomong Syekh Syarawi, yang ngomong ulama yang udah nyampe levelnya, bukan saya. Saya mati sosokan aja, kan ngikutin ini. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku di sini, ada bohong ente bohong. Ente lagi ngayal. Yang ngomong ini ulama. Berapa makom? Berapa level? 1000 kurang atu. 999 illa alpun wahidun tadi ya. Nah, itu 1000 kurang atu itu. Jadi orang Arab itu nulis 999 itu 1000 kurang atu gitu nulisnya. Bahasanya. Ya 999 namanya. Jadi bukan 990, enggak gitu, 1000 kurang atu ditegesin lagi. Qala Syekh Syarawi mengatakan waqad kana Sayyidi Syekh Abul Abbas Al-Mursi, sesungguhnya guruku yang mulia. Siapa? Abul Abbas Al-Mursi. Ini adalah gurunya Imam Syarawi, Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah salah satu gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, waliullah besar-besarnya besar. Waliullah kelas tinggi nih. Sesungguhnya Imam Syarawi mengatakan, aku mendengar tuanku, guruku siapa? Syekh Abul Abbas Al-Mursi, yaqulu, beliau berkata, li ashabihi, kepada murid-muridnya. Ini lagi ngumpul nih kayak abah begini nih. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ngomong ke murid-muridnya, afikum man idza aradallahu ta'ala ay yuzhira amran fil wujudi atla'ahu alaihi qabla ay yuzhirah. Murid-muridku, adakah di antara kalian, ya, afikum, adakah di antara kalian, man, seseorang, idza aradallahu ta'ala ay yuzhirahu amran fil wujud, ketika Allah menghendaki untuk mewujudkan satu perkara, terjadinya sesuatu di alam muka bumi ini. Ulangi ya. Adakah di antara kalian yang ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu di bumi ini, atla'ahu alaihi, Allah terlebih dahulu memperlihatkan kejadian tersebut, qabla ayyuzhirahu, sebelum kejadian. Paham gak? Adakah di antara kalian yang ketiga, ketika akan terjadi sesuatu, dikasih bocoran dulu sama Allah akan terjadi sesuatu. Orang-orang yang soleh, saya pernah dengar itu banyak. Masalah tsunami waktu di Aceh, itu banyak yang merasa pada Allah katanya. Ya, sebagian mimpi. Ada yang ngerasa kayak dia kayak tenggelam, padahal enggak. Ternyata enggak lama kemudian tsunami. Itu namanya akan terjadi sesuatu, tapi dia tahu dapat bocoran duluan. Paham ini? Adakah di antara kalian seperti itu, wahai muridku? Wah, kata Imam, Abah nanya nih, jawab dong. Kata Abah barusan, adakah di antara kalian yang ketika Allah ingin mewujudkan sesuatu terjadi, kalian tahu duluan, ada bocoran. Ini kayaknya daun jatuh nih. Ping. Banjir nih. Iya, orang hujan gede. Banjir. Gitu. Dijawab fayaquluna, maka murid Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, la ya Syekh, enggak. Enggak ada tuh kita di antara kita yang model-model begitu. Gitu. Ditanya lagi, afikum ahadun, adakah di antara kalian idza sallama ala Rasulillah, apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah, fi salatihi, dalam salawatnya,
yasma'u raddahu, mendengar balasan Rasulullah alaihi kepadanya, biudhunihi, dengan telinganya. Adakah di antara kalian wahai muridku yang ketika kalian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, Rasulullah langsung menjawab salam kalian sehingga salamnya Rasulullah terdengar oleh telinga kalian? Ada? Fayaquluna la ya Syekh. Para murid mengatakan, boro-boro, enggak ya Syekh. Apa jawaban Abul Abbas Al-Mursi? Fayaqulu, beliau mengatakan, ubku ala qulubin mahjubatin anillah wa ani Rasulillah. Beliau mengatakan, tangisilah hati-hati kalian yang telah terhijab dari Allah dan Rasulullah. Jadi, hati kita terhijab dari Rasulullah. Kita ini punya potensi, hati kita ini kebuka sebenarnya. Tapi kita tutup sendiri potensi itu. Dengan apa? Dengan apa? Dengan kita semakin jauhnya dari ajaran-ajaran Rasulullah. Semakin jauhnya kita dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Semakin jauhnya kita dari orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga hati kita terhijab sendiri. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah dan sangat mudahnya bagi Allah cukup mengatakan apa? Segala sesuatu yang akan terjadi kita akan diberi bocoran oleh Allah. Fulan akan terjadi begini nanti di fulan. Fulan akan sesuatu akan terjadi wahai fulan. Karena kita sudah menjadi waliullah. Nah, ketika kita sudah, itu namanya ma'rifat Allah. Ketika kita sudah ma'rifat Rasulullah, hati kita benar-benar connect dengan Rasulullah. Setiap kali kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan assalamu alayka ya fulan. Adakah di antara kalian seperti itu? Enggak ada. Maka kita saat ini hati kita sudah terhijab, terhalang, terdinding dari Tuhan kita Allah dan dari kita Nabi Muhammad SAW. Mana yang ahli-ahli salawat? Yang katanya udah ribuan? Mana yang katanya ahli salawat yang sudah puluhan ribu? Udah dengar apa belum ini? Ente masih di level bawah, jangan bangga. Ayo, dan wajar. Karena level ini berapa tadi levelnya? 247.000, 1.000 kurang 1. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita angkat ke makom ini. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, wallahi demi Allah, law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan. Kalau seandainya Rasulullah terhijab dariku sebentar saja, aku tidak melihat Rasulullah sebentar saja, aku tidak mendengar jawaban salamnya dari Rasulullah sebentar saja, fi sa'atin min lailin au naharin, baik di waktu malam maupun di waktu siang, lamma adattu nafsi min jumlatil fuqara, maka aku bukan bagian golongan orang-orang fakir. Tadi makom fakir tinggi enggak? Kalau seandainya kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, kalau saya terhijab sebentar saja dari Rasulullah, saya enggak Rasulullah, pengen lihat Rasulullah, ada gitu. Terhijab nih enggak bisa. Kalau ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abul Abbas, kedengaran gitu. Ternyata Rasulullah enggak jawab itu. Maka saya ini turun pangkat saya. Saya ini berarti bukan golongan kaum fakir. Level saya turun. Itu menurut Abul Abbas Al-Mursi. Keren gak ini? Keren gak? Wa qala sahibul qirtas, pengarang kitab Al-Qirtas. Siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, begitu mendengar kaulnya siapa tadi? Abul Abbas Al-Mursi. Apa katanya tadi? Kalau seandainya aku terhijab dari Rasulullah, maka saya turun pangkat, saya nggak layak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang fakir. Itu ya. Imam Abdurrahman Al-Attas mengatakan, wallahi demi Allah, setelah mendengar perkataan Abul Abbas Al-Mursi, lamma sami'a, ketika Habib Abdurrahman Al-Attas mendengar kalama, ucapan Abul Abbas Al-Mursi, hada, ucapan Abu Abbas Al-Mursi ini, apa kata beliau? Wa qala wa ana aqul, aku ucapkan, dengerin baik-baik. Ucapan Imam Habib Abdurrahman Al-Attas, dengerin. Kalau tadi Abul Abbas Al-Mursi udah paham? Ini lebih edan lagi. Wallahi demi Allah, law ihtajaba anni Rasulullah lahzatan wahidah. Kalau seandainya kata Imam Abdurrahman Al-Attas, aku terhijab dari Rasulullah 1 detik saja,
lama adatu nafsi minal muslimin, maka aku bukan orang muslim. Ini taruhan nih. Kalau bukan muslim, kalau seandainya aku terhijab dengan kakekku 1 detik saja, saya bukan orang muslim. Berani ngomong begitu. Menandakan saking dekatnya Habib Abdurrahman Al-Attas dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau mau datang? Orang udah cinta, orang udah seneng. Ini kalam ini nggak main-main. Beliau mempertaruhkan akidahnya. Kalau seandainya terhijab saja, sedetik aja, ya kupur dah gua dah, kafir saya. Ya Allah. Kalau tadi begitu saya membaca Abul Abbas Al-Mursi, sebentar saja nggak jumpa Rasulullah, saya turun level, masih aman, masih muslim masih. Ini metaruannya, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Imam Abdurrahman Al-Attas mengatakan, kalau seandainya aku terhijab sedetik saja dari Rasulullah, maka aku bukan golongan orang muslim. Kaifa yahtajibu anna? Sebab bagaimana kita bisa terhijab oleh Rasulullah? Sebab bagaimana kita tidak bisa melihat Rasulullah? Wa huwa ainu wujudina. Sebab Rasulullah adalah asal wujudnya kita. Bukankah kita tercipta dari nurnya Muhammad? Dalam diskusi nyatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau seandainya bukan karena kamu, aku tidak menciptakan alam dunia ini, wahai Muhammad. Kita tercipta karena adanya nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau kita ibaratkan adalah pokok pohonnya, batang pohon yang besarnya. Kita ini alam dunia ini adalah cabang-cabangnya. Bagaimana mungkin batang pohon yang besar ini terhalang oleh cabang-cabang pohon? Paham? Mungkin enggak? Imam Abdurrahman Al-Attas mengatakan, bagaimana Rasulullah terhijab dari saya? Bagaimana Rasulullah akan terhijab dari kita? Sedangkan Rasulullah adalah pokoknya dan kita adalah cabangnya. Bodoh banget kita. Cabang nggak bisa melihat pokok. Karena Rasulullah adalah ainu wujudina. Rasulullah adalah sumber asal muasal adanya kita. Masyaallah. Shallu ala Nabi. Allah. Jadi ini bukan sekedar kisah yang sekadar dikisahkan. Imam Alawi Al-Haddad mengutip ini dalam kitab beliau bukan sekedar bergaya-gayaan. Bukan. Tapi di sini bisa kita ambil tarik kesimpulan, harus ada yang bisa kita amalkan. 400 berapa tadi? 1000 kurang 1 itu kayaknya kita, ya Allah, berat ya. Jangan ukur pakai diri kita. Jangan ukur. Yang kita harapin kasih sayang Rasulullah aja deh. Yang kita harapin Rasulullah cinta aja ke kita deh. Kalau Rasulullah udah cinta sama kita, Rasulullah udah sayang sama kita, itu beliau yang akan membuka ACC nanti kita kepada Allah. Ya Allah, ACC ini umat saya ini, ACC ini. Saya tutup ada sebuah kisah menarik, Mbak. Seorang duat, seorang dai. Dia cerita di mimbar khutbah Jumat. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Ini terjadi seorang ulama di Maroko. Tidur mimpi, dalam mimpinya datang Rasulullah SAW. Wahai fulan, kamu pergi ke Mekah, temui si fulan bin fulan, absyirhu, beri kabar dia gembira, annahu min ahlil jannah, dia tuh ahli surga. Bangun. Kembang mimpi kayaknya. Cuman mimpi biasa. Tidur lagi. Ini jauh, beda negara nih, Maroko sama Mekah. Akhirnya besoknya mimpi lagi, fulan, kamu pergi ke Mekah sana. Beda negara nih. Temui fulan bin fulan. Kasih kabar dia gembira, sesungguhnya dia min ahlil jannah. Kembang mimpi masih ini. Kan biasanya berapa kali yakin? Pas ketiga kali, hakul yakin dia ini bener nih. Berangkat umroh. Ini ustadz nih, syekh berangkat. Nyampe Mekah, dia umroh, dia lacak. Nanya, fulan bin fulan ada nggak fulan? Karena dalam mimpi Rasulullah, bijiwaril haram, rumahnya dekat dengan haram. Dicari, dilacak, ketemu. Singkat cerita. Oh, si fulan. Dari mana? Kami dari Maroko. Ada perlu apa?
memberi kabar gembira. Soal apa? Soal kamu insya Allah adalah salah satu penghuni surga. Ya salam. Dari siapa itu kabar gembira? Dari Rasulullah SAW. Kayaknya nggak mungkin. Nggak. Kamu jangan berlebihan lah. Gak usah berlebihan. Jauh-jauh dari Maroko kemarin cuma bohong doang. Gak usah nyeneng-nyeneng nanti saya. Demi Allah saya bersumpah di tanah haram. Sesungguhnya aku bermimpi wahai Fulan, datangi Fulan bin Fulan dan beri kabar dia, sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Saya pengen nanya amalan ente apa? Kayaknya nggak tepat mimpi ente. Lah bagaimana Rasulullah bohong? Gak mungkin Rasulullah bohong. Ya juga sih. Coba pikir-pikir. Ayo apa? Dipikir sama dia, Syekh, kalau dari sholat itu kan haram. Ini rumah saya. Saya jarang ke haram. Jarang saya turun ke Masjidil Haram sholat. Sering saya di rumah. Jarang turun ke haram. Yang lain tahajud. Buru-buru tahajud. Jadi diinget-inget sama dia. Gak ada satupun amal soleh yang berbobot itu gak ada. Yang mantap itu gak ada. Cuman begitu di ujung. Oh, saya ingat. Ini nih tetangga saya di depan rumah saya. Oh kenapa? Ini suaminya teman saya. Suaminya ini meninggal dunia nih teman saya nih. Semenjak suaminya meninggal dunia, mulai saat itu gaji saya sebagi 2. Setengah buat keluarga saya, setengah buat teman saya. Dan ini saya tetap berjalan sampai sekarang. Kayaknya mah ini deh. Oh ini Hubbul Yatim, cinta anak. Ini bulan apa ini? Masa cinta anak yatim setahun sekali? Tega banget tuh anak yatim. Pak, kalau bisa tiap hari Pak. Jangan setahun sekali Pak. Tahun depan saya udah gede Pak. Ini nasib saya 11 bulan 29 hari bagaimana Pak? Ayolah yang sayang lah yang sayang. Kita dapat duit 10.000, 100.000, 1 juta lah. Bisa kali kita sisain 50.000 buat mereka. Bisa kali. Bisa kan? Bisa. Penting niat kita. Oh, ini kayaknya ini penyebabnya. Iya. Akhirnya, absyir. Wajib gembira kamu. Wajib syukur kamu. Yuk kita ke haram. Sholat. Ke haram. Kita kemarin umroh. Ayo kita ke haram. Saking semangatnya dia berangkat ke tanah haram. Ya rumahnya deketan sama Masjidil Haram. Sholat Isya. Begitu ikat sholat Isya, sholat berjamaah, sujud terakhir nyawanya dicabut oleh Allah. Itu gimana? Di endingnya itu dapat kabar ahli surga, sholat berjamaah di Masjidil Haram, sujud terakhir sholat Isyanya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqah Rasulullah. Betul Rasulullah. Dijanjiin surga, begitu dijanjiin mati. Kan maunya kita mah begitu. Cobalah lihat lirik-lirik lah kanan kirinya lah. Tangganya tuh di depan, di samping, belakang. Ada nggak orang yang ada yang perlu? Simple nggak gede. Beliau nggak cerita berapa-berapanya, nggak cerita. Yang beliau ceritakan, saya potong gaji saya jadi 2. Yang satu buat keluarga saya, yang satu buat keluarga dia karena anaknya banyak. Karena itulah ini orang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah mudah-mudahan yang penting gini aja. Yang penting ada amalan sunnah, ini berulang-ulang kali saya bilang ya. Ada amalan sunnah yang terus kita amalkan. Ada amalan sunnah yang terus kita istiqomahkan. Mudah-mudahan dengan amalan istiqomah yang sunnah ini bisa menarik kita menjadi ahlu surganya Allah SWT. Bisa memancing rasa cintanya Rasulullah SAW. Jangan ditinggalin, apapun itu. Walaupun sedekah cuma 2.000. Walaupun cuma ikhlas. Kalau kita ini lebih baik kayaknya potongan kayak kita ini. Sedekah mendingan sedikit dah, jangan banyak. Kayaknya gitu. Kalau banyak, agul. Iya mikirin mulu. Udah gitu pakai nyesel lagi. Kebanyakan lagi tadi sedekahnya. Kok pakai kebanyakan lagi? Kalau 2.000 mah kan kayak buang angin. 2.000 mau dibanggain. Aneh tadi habis sedekah berapa? 2.000. La haula wala quwata. Kayaknya yang begitu-gitu kudunya dimulainya ya. 2.000. Naik goceng. Tapi rutin tiap hari loh. Sekarang kita hitung 5.000 kali 2.000 kali sebulan. Hah? 60. Nggak mampu. 60 nggak mampu. Bilang sama saya kalau nggak mampu.
Saya talangin. 2000, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mati. Datang malaikat munkar nakir. Bro, iya bro. Itu mentepak-tepakan kita. 2000. Oh iya. Makanya di Wahadi sono ada gerakan sedekah sehari 1000, kebangetan banget 1000. Mah, ya mentang-mentang judulnya gazebo, sedekah sehari 1000 beneran. Kelas surganya sebelah mana? Mentang gazebo, gerakan sedekah sehari 1000 bener. Naikin ngapa levelnya? Lagian kalau masuk surga jangan terlalu minta tinggi-tinggi surganya ya. Kalau kita minta surga sama Allah, jangan tinggi-tinggi minta surganya. Emang enak, satu surga masuk surga segerbong maba. Kita satu kamar maba enak emang. Mau berani ngapain ya? Jadi kita masuk surga nih, amin. Sekamar maba. Mau ngapain? Hah? Gue mau colek, gue bingung. Gue begini, gue salah. Jadi mintanya levelnya di bawah guru dikit. Kalau satu level keder kita. Mau ngapa-ngapain jadi mubazir. Bener nggak? Ini bidadari kita pakai ada abah. Kita kagak pakai mubazir. Aduh, kita pindah kamar udah di situ di plotnya. Jadi kalau minta surga jangan tinggi-tinggi. Minimal kita bisa berkunjung. Kan almarhum kan kita sama Rasulullah. Rasulullah paling tinggi. Kita paling rendah. Almarhum man ahabba. Seorang akan dikumpulkan sama orang yang dicinta. Maksudnya ini hadis, kita bisa kapan saja berziarah menemui Rasulullah ketika di surga nanti. Kita di paling bawah, Rasulullah paling tinggi. Ya, kapan ketemunya ya? Karena kita cinta, Rasulullah cinta, ente kapan aja bebas. Nah, mendingan sama guru juga begitu. Jangan minta satu gerbong. Jadi, mampir abang ngopi, Pak. Telepon dulu kan, kita telepon dulu, Pak. Lagi santai, Pak. Santai, Ji. Iya, kita datang dah tuh. Kan nggak sekamar soalnya. Kalau sekamar repot. Aduh, ada abang lagi nyatin aja. Ente jadi mubazir. Rugi. Paham ini? Itu saja dapat saya sampaikan. Ditutup doa oleh guru kita. Sebelum doa, Kang Yusuf. Kang Yusuf. Kitab mana? Ini Alhamdulillah Tahadus bin Ni'mah. Apa Tahadus Birya? Ni'mah. Kalau bin Ni'mah itu, saya saking kesalnya nih, banyak orang membungkus tawadu. Wah, padahal dia sombong, jadi dibungkusnya dengan kata-kata ane Tahadus bin Ni'mah ini ya. Kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat sebutin min babi syukur. Tapi kadang-kadang kita tuh belagu, nyombong, tapi dibungkus dengan Tahadus birya apa bin Ni'mah nih? Tahadus bin Ni'mah. Alhamdulillah, Mbak, berkah doanya. Telah selesai kitab yang saya tulis sebanyak 446 halaman. Ini nama kitabnya Faidul Hija ala i'rabi safinatin najah. Faidul Hija artinya mencurahkan segenap kemampuan pemikiran. Ala i'rabi untuk mengi'rab safinatin najah, kitab Safinatun Najah. Safina itu kitab fikih. Isinya membahas fikih. Nah, kita hadir di sini bukan membahas fikih, tapi membongkar nahu sorob yang ada di kitab Safina. Yang tadinya cuma 20 halaman itu kitab, begitu kita bongkar semampu kita tentunya menjadi 446 halaman. Ini kitab. Nah, ini Aba adalah orang pertama yang saya minta didoakan ini kitab. Karena ini kitab, insya Allah saya mohonkan kepada Allah itu menjadi jariah buat saya, keluarga saya, guru-guru saya, sahabat saya, dan semua jamaah. Ini mudah-mudahan selama kitab ini masih ada, dibaca orang, dibaca santri, dibaca penuntut ilmu, saya harapkan pahalanya ngalir terus-menerus ke kita. Mbak, saya minta izin, ini di sini di dalam kitab ini saya tulis nama Aba. Sini saya tulis nama Aba sebagai guru saya. Di sini. Nah, penulis haturkan rasa terima kasih yang tiada terhingga untuk guru penulis Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Usman bin Yahya cucu Mufti Al-Batawi.
Ini tolong diterima. Mohon izin nulis duluan baru izin belakangan. Tapi ridho ya Pak. Ikhlas ya. Nah ini saya minta doanya tolong diterima. Semoga ini belum ada dimanapun. Karya ini belum ada dimanapun dan ini untuk memang pelajaran untuk para santri, mempermudah mempelajari nahwu shorof para santri. Saya 2 tahun ngaji ini. Saya ngajar di sini, tapi saya masih ngaji. Saya ngajar di sini, tapi saya masih ngaji. Ini jamaah ngajar di mana? Ngaji di mana? Dengan perjuangan saya, dibantu oleh teman-teman saya, wabil khusus Kang Yusuf tuh yang nyupirin saya kemana-mana tuh. 2 tahun sakit sampai kurang duit sampai Masya Allah. Saya ngaji dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Bayangin, ada yang kuat di sini? Ikut saya yuk. Jam 8 Isya sampai jam 5 subuh. Itu kalau kita ngambilnya malam. Kalau kita ngambilnya siang, jam 10 sampai jam 5 sore. Terus sampai saya itu punya kejadian lucu dengan beliau. Kita duduk begini. Beliau duduknya sila semua kan. Kita rombongan nih Pak. Nggak ada yang berani ngelampungin kaki. Guru saya nggak berani, saya nggak berani. Ini punggung saya, pinggang saya udah panas. Aduh, nggak kuat. Akhirnya saya bilang, Kiai, mohon maaf. Kenapa Pak Haji? Dia manggil saya Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Boleh nggak saya begini, miring ganti posisi? Oh boleh. Begitu saya rubah posisi, beliau merubah posisi, teman-teman saya merubah posisi semua. Ternyata nungguin kode. Akhirnya pada begini semua. Ternyata nahanin, cuman gak ada yang mulain. Saking adab. Ngejaga adab. Ini kadang-kadang kita nih ngaji gak beraturan. Selonong sini, selonjor sini, selonjor situ. Kalau masalah gak enak, kita gak enak begini nih. Saya juga pengen kali selonjor. Cuma kan ada kitab ini, masa kita selonjorin. Nah kadang-kadang itu kita kurang peka di situ tuh. Kayak begitu ya. Ini 2 tahun pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bawa manfaat buat kita semua. Doain ini juga ada rezekinya, ketemu rezekinya buat kita perbanyak. Dan mohon maaf, ini saya cantumkan nama saya. Saya menisbatkan kepada leluhur saya. Tidak mengurangi rasa enggak hormat saya ke yang lain ya, ke daerah yang lain. Karena saya keturunan orang Betawi, maka saya cantumkan di sini Zainal Abidin bin Abdul Majid Al-Batawi. Kenapa? Karena saya ingin memunculkan lagi orang Betawi itu banyak orang pinternya dulu. Orang Betawi itu banyak orang solehnya dulu. Tapi dulu tujuannya satu, kita cantumkan Al-Batawi, semoga muncul bibit Al-Buguri. Apa ini? Al-Buguri. Kalau kampungnya? Al-Cikeasi. Wah gitu tuh. Al mana lagi aja muncul. Mudah-mudahan ini jadi terobosan buat anak cucu keturunan kita. Jadi nggak diputus di saya, enggak. Dan insya Allah akan menyusul kitab-kitab yang lainnya, Mbak. Karena saya sudah diamanatkan untuk membuat seperti ini kitab Tijan. Tauhid, bukan tauhidnya, tapi saya bongkar nahwu shorofnya. Semampu saya, doain saya sehat panjang umur. Mudah-mudahan saya mempunyai ilmu yang manfaat, berguna buat masyarakat semuanya. Wabillahi taufiq buat saya. Man ana lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon proyeknya Pak, mohon dikoreksinya, mohon saran dan kritiknya bagi para ustadz semuanya yang memang memiliki kemampuan untuk wah ini mengaji salah nulisnya atau saya kurang jelas pembahasannya, saya tunggu saran dan kritiknya dari para tuan guru semuanya. Saya minta didoakan khusus ini kitab. Mudah-mudahan ini kitab membawa keberkahan buat kita. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama